Oke, kita langsung mulai aja ya. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah tulisan yang benar-benar jujur, mentah, dan ya penuh emosi dari seorang penulis finansial. Dan tenang aja, ini bukan soal deretan angka, statistik, atau grafik ekonomi yang ngebosenin itu. Teks yang bakal kita bahas hari ini lebih ke semacam eksplorasi yang dalam banget soal rasa frustrasi ekonomi zaman sekarang. Kita bakal ngeliat gimana si penulis ini benar-benar bergulat sama realitas finansial yang keras, dan kenapa peringatan yang pengen dia sampaikan tuh kerasa mendesak banget buat didengerin sama siapa aja yang peduli sama masa depan uang mereka. Nah, penulisnya ini langsung buka-bukaan dengan pengakuan yang lumayan bikin kaget. Ada beberapa momen di mana saya hampir ngebuang semuanya. Coba deh bayangin posisi si penulis ini bentar. Udah ngabisin waktu, energi, dan pikiran berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun buat nulis, terus tiba-tiba ada di titik pengen ngehapus semuanya dan nyerah gitu aja. Kenapa coba ada orang yang mau ngelakuin itu? Ini yang bikin penasaran kan? Kelihatan banget ada pergolakan batin yang luar biasa di sini. Dia tuh lagi berhadapan sama sesuatu yang jauh lebih gede dari sekedar nulis buku. Ada semacam beban psikologis berat yang bikin dia nyaris putar balik. Terus, apa sih yang bikin dia ragu banget? Penulisnya bilang kalau karyanya ini kerasa terlalu intens, terlalu personal, terlalu berlebihan. Gini ya, nulis soal kebenaran finansial tuh seringnya berarti kita harus ngebongkar ilusi yang selama ini bikin orang ngerasa aman. Dan jujur aja, itu emang nakutin. Dia sampai nanya ke dirinya sendiri, siapa sih saya? Kok berani-beraninya nulis buku kayak gini? Nah, ini tuh momen sindrom penipu atau imposter syndrome yang bener-bener dalam. Topik ini berat banget, karena dia sadar pesannya ini bakal ngusik zona nyaman banyak orang. Keraguan diri inilah yang terus-terusan ngehantuin dia selama proses nulis. Tapi, disinilah ada titik baliknya. Bagian pertama, the victims. Mereka yang terjebak di dalam permainan. Fokus si penulis tiba-tiba berubah dari yang tadinya mikirin keraguan diri sendiri, jadi mikirin audiensnya. Dan ternyata, mikirin nasib orang-orang yang masih kejebak inilah yang akhirnya bikin dia nggak jadi nyerah. Yang paling menarik dari sini adalah gimana dia ngebedah 3 masalah ekonomi utama yang emang benar-benar ngegambarin kecemasan finansial kita sekarang. Pertama, menabung dengan dolar yang terus mencair. Ini metafora yang pas banget buat inflasi kan? Uang yang capek-capek kita tabung, daya belinya merosot tiap hari, kayak es krim yang meleleh di tangan. Kedua, mempercayai rencana pensiun yang diam-diam menghilang. Bayangin, orang kerja keras seumur hidup, ngandelin dana pensiun, pas masa tua baru sadar kalau duitnya nggak cukup buat hidup. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya paling bikin nyesek, menyalahkan diri sendiri atas hasil yang emang udah dimanipulasi. Banyak dari kita yang mikir, aku gagal finansial karena kurang pintar atau kurang hemat. Padahal, kata penulisnya, kita tuh lagi main di sistem yang dari awal emang udah dirancang supaya kita susah menang. Gila kan? Jadi poinnya gini, pas dia ngelihat realitas pahit dari hal-hal tadi, semua keraguannya langsung hilang. Dia bilang, dan saya tahu saya harus menyelesaikannya. Sadar kalau ada banyak banget korban dari sistem ini di luar sana, benar-benar ngebentuk tekad yang bulat. Rasa empati ke orang-orang yang terus-terusan nyalahin diri sendiri inilah yang ngasih dia semacam dorongan ekstra buat nerobos semua tekanan mental tadi dan nyelesain tulisannya yang kerasa terlalu intens ini. Oke, setelah kita paham akar masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, the reset button, yang lebih dari sekedar buku. Mari kita lihat solusi apa sih yang sebenarnya dia tawarin buat kita-kita yang kejebak di sistem ini? Dan ini dia pesan intinya, they print, you lose. Mereka mencetak uang, Anda yang kalah. Ini bukan cuma sekedar judul ya, ini tuh benar-benar fondasi dari seluruh argumen ekonominya. Kalimat ini nge-highlight ketidakadilan yang mendasar banget di sistem keuangan kita. Intinya tuh gini, tiap kali otoritas nyetak lebih banyak uang ke dalam sistem, nilai uang yang ada di dompet atau tabungan Anda otomatis bakal turun, sesimpel itu. Ini adalah hukum sebab akibat yang keras banget yang pengen dia tanamkan di kepala kita semua. Di sini penulisnya ngejelasin tujuan asli dari karyanya lewat 4 perumpamaan yang kuat banget. Pertama, ini tuh ibarat sebuah cermin yang maksa kita buat ngelihat realitas dan kebiasaan finansial kita apa adanya. Kedua, sebagai senter yang nerangin sudut-sudut gelap sistem keuangan yang selama ini disembunyiin dari publik. Ketiga, ini adalah sebuah peringatan keras soal apa yang bakal terjadi kalau kita cuma diem dan ngikutin arus. Dan yang keempat, mungkin buat orang yang udah benar-benar siap menerimanya, ini adalah tombol pengatur ulang. Kesempatan emas buat mulai dari nol lagi dengan pemahaman baru soal gimana sebenarnya uang itu bekerja. Penulisnya juga ngebandingin karyanya sama buku-buku finansial lain yang ada di luar sana. Di satu sisi, banyak banget buku laris dari para pakar atau guru finansial yang bahasanya tuh dipoles sedemikian rupa, penuh janji manis dan kadang ngasih harapan palsu. Nah, di sisi lain, penulis kita ini nekenin banget kalau karyanya sama sekali bukan kayak gitu. Tulisannya ini nyata, apa adanya, gak dipoles-poles, dan murni cuma sebuah peringatan.
Kontras ini penting banget buat nunjukin seberapa otentik dan mendesaknya pesan ini. Dia nggak lagi jualan mimpi indah di sini. Dia cuma mau ngasih peringatan darurat yang harus kita dengerin. Di bagian akhir materinya, penulis ngasih semacam bocoran kalau peringatan ini udah makin deket. Bakal ada pengumuman rilis resminya sebentar lagi dan kita disuruh siap-siap. Tapi yang paling ngena tuh, cara dia nutup pesannya. Stay free atau tetaplah merdeka. Ini tuh bukan basa-basi pamitan biasa, ini panggilan buat kita. Nyambung banget sama isi pesannya, supaya kita bener-bener berani nyari kemerdekaan finansial yang asli dan lepas dari sistem yang selama ini ngekang kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat Anda, yang diambil langsung dari inti pesannya. Kalau permainannya emang udah diatur dari awal, supaya Anda kalah, apakah Anda siap buat menekan tombol resetnya? Coba deh bener-bener dipikirin. Peringatannya udah kita bedah, argumennya udah kita bahas tuntas di depan mata Anda. Sekarang urusannya bukan lagi soal, oh ternyata sistemnya kayak gitu, tapi apa yang bakal Anda lakuin setelah tahu ini semua. Makasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini, semoga sesi ini bisa ngasih Anda perspektif baru yang berharga. Sampai ketemu di pembahasan materi kita berikutnya.